Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di praktikum verifikasi dan validasi perangkat lunak pada pertemuan kedua. Pada kali ini kita akan membahas materi yaitu kelanjutan dari implementasi JUnit. Jika kalian membuka modul, di modul tersebut hanya terdapat codingan-codingan saja ya, tidak ada materinya. Oke. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan metode-metode yang baru untuk penggunaan testing sekarang di dalam codingan tersebut itu digunakan untuk apa saja. Oke, mari kita mulai. Untuk pembuatan projectnya saya menggunakan Maven ya, dimana untuk projectnya itu supaya sudah terinstall JUnit 5 nya, saya langsung ke Spring Initializer. Nah, jadi projectnya saya buat dari sini, dimana projectnya yaitu menggunakan Maven Project. Kemudian bahasa yang digunakannya itu tentu saja kita karena Java ya, tapi di sini juga ada Kotlin, Groovy, dan ada Spring Boot-nya. Kemudian ini adalah deskripsi projectnya seperti ini. Kemudian ada Java versionnya yang kalian gunakan. Saya menggunakan Java 11, jadi makanya Java 11. Evidensinya tidak perlu ditambahkan karena kita cuma menggunakan JUnit 5 nya. Ini di dalamnya sudah ada JUnit 5, jadi tinggal generate nanti ya, maka projectnya akan terdownload. Nah, seperti ini. Kemudian kalian di ekstrak dan dibuka di IDE yang digunakan. Untuk kali ini saya menggunakan IDE-nya yaitu pakai NetBeans. Oke. Nanti saya buka seperti ini dan di open projectnya dan kita ambil seperti ini. Oke. Pada modulnya itu yang pertama bagian satunya itu kita buat kelas mahasiswa dan testing mahasiswanya itu menggunakan assert equal dan assert not equal ya, dimana datanya itu hanya terdapat 3 variabel, itu nama, NRP, dan umur. Nah, di testingnya itu apakah NRP yang kita set itu yang expectednya kita apakah sesuai dengan data yang berada di kelas kita atau codingan kita nantinya seperti ini. Oke, mari kita mulai. Saya di sini sudah membuat projectnya ya, kelas mahasiswanya. Nah, ada nama, ada NRP dan umur, ada setter and getternya. Kemudian dari struktur projectnya itu yang pertama ini. Nah, yang di atas yang di source packet ini adalah aplikasi kita, nanti codingannya disimpan di sini. Kemudian ini test package-nya itu untuk mengetes testing kita nanti, tempat testing kita. Jadi diusahakan jangan disatukan, jangan di sini semua nanti ataupun di sini semua pembuatannya ya. Karena nantinya di pembuatan programnya itu yang di sini package-nya untuk program kita, yang di sini nantinya untuk testing kita. Untuk testingnya itu yang kita buat itu di set dulu kita NRP-nya. Ini menggunakan NRP saya. Kemudian assert equal ini apakah yang di expect kita itu sesuai dengan program kita. Ini assert equal itu nanti ada 2 parameter ya. Yang ini string dan yang ini string juga nantinya. Jadi kita compare yang expected, yang kita inginkan itu seperti apa, kemudian yang dari aktualnya itu dari program kita nanti. Nah, kalau yang assert not equal berarti apakah tidak sesuai, berarti kebalikannya ya. Kalau ini apakah sesuai dengan ini, nah yang di compare-nya itu. Oke, kita tes.
Caranya itu run-nya itu klik kanan kemudian test file kalau menggunakan NetBeans. Ditunggu. Nah, testingnya, nah pass ya. Berarti ini tuh gak ada yang error. Berarti yang kita expect dan aktualnya itu sama ya. Untuk test case 1. Nah, kita lihat untuk test case satunya. Nah, yang kita expect, yang equals, apakah ini sama yang ini? Ternyata sama, betul. Dan apakah yang ini berbeda? Ya, karena ini 122 ya kita setnya. Dan yang ini aktualnya. Jika kita set lagi disamakan, berarti ini apakah tidak berbeda? Apakah berbeda si data aktualnya itu? Maka jika kita di run kembali, maka failure ya. Yang test case 2 nya itu gagal ya. Karena artinya itu asset not equal, berarti dia itu kebalikannya ya dari asset equal. Oke. Kalau kalian lihat di modul 1 ya, asset itu banyak ya. Ada asset true nantinya, ada asset false, asset equal, asset not null. Yang ini untuk mengecek apakah objeknya itu ada kosong ataupun tidak kosong nantinya. Kalian bisa dicoba apakah nanti objeknya ini compare apakah objek yang satu, yang ini objek yang satu dengan objek yang lain apakah sama. Kita bisa compare gunakan. Kalian boleh coba mungkin asset yang lain. Kemudian kelanjutannya yaitu kita buka lagi di modul keduanya. Kita disuruh dibuat kelas mahasiswanya itu ditambahkan list ya. List mata kuliah list, dan MPT list. Kemudian kita buat tesnya ada berapa sih? Ada before all, ada before each. Kemudian test case-nya ada 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 7 test case ya. Kita buka lagi codingan. Nah, saya sudah buat ya. Yang ininya apa? Codingannya supaya mempercepat waktunya. Seperti ini ya. Ada array yang kita isi dengan mata kuliah. Ada SAB, VPPL, dan MVPPL. Kemudian list, isinya itu dari array yang ini yang kita buat. Kemudian ada list, di mana list ini belum diisi ya, kosong. Kemudian ada setter and getter, seperti biasa. Kemudian untuk test case-nya saya buat berbeda ya, tidak disatukan karena supaya nantinya lebih jelas. Yang tadi sama yang ini dibedakan. Mungkin kalian boleh disatukan saja ya. Nah, di sini ada before all. Untuk before all ini berarti bentar ya. Before all ini berartinya itu sebelum test case-nya dimulai, maka metode yang ini akan didahulukan di run. Oke, itu untuk before all. Untuk before each ini nanti setiap metode akan di run adalah metode before each terlebih dahulu. Jadi setiap metode test case, setiap test case yang ini maka akan meng-run before each yang ini. Setiap test case ya. Berarti jika test case-nya ada 7, maka before each-nya
langsung ada 7. Jadi tidak perlu dibuat 7 test case lagi. 7 test case ya, 7 tes. Dimana tes ini nantinya jika kalian ingin mengulang-ulang tes suatu program tersebut, kalian bisa gunakan pakai before each. Kemudian ada asset array equal. Ini membandingkan apakah array yang kita expect dengan data yang aktual, apakah kita yang inginkan sesuai. Kemudian ada test case 4, asset iterable equals. Nah, ini tuh apa perbedaannya dengan asset array equal? Jika kalian ingat ya, iterator. Nah, jadi itu membandingkan setiap isi listnya tersebut nanti ya. Hampir sama dengan array equal ya, tapi ini bertipe list atau iterator. Kemudian test case 5, assertion assert all. Nah, untuk kali ini dimana kita bisa melakukan tes dimana semua tes ini bisa dilakukan bersamaan. Nah, seperti ini pakai assert all, dimana tesnya itu ada assert equal, ada assert not equal, bisa disatukan. Jika salah satunya false, maka returnnya itu false. Jadi jika ingin true, maka semuanya harus true, seperti itu. Kemudian ada test case ke-6 ya. Untuk test case ke-6 ini menggunakan asset throw. Asset throw ini mungkin bisa dilihat di dokumentasi. Oh, yang tadi juga ya. Ada asset equal nih, membandingkan array equal ya. Asset array equal membandingkan array dengan array lainnya, tipenya seperti ini. Ada seperti ini. Kemudian ada asset iterable equal, menegaskan expected equal iterable sangat setara. Ada penjelasannya juga, bisa dilihat di dokumentasi JUnit-nya. Kemudian ada asset row. Nah, menegaskan bahwa eksekusi yang diberikan executable melontarkan pengecualian dari expect tipe dan mengembalikan pengecualian tersebut. Jadi maksudnya itu apakah, nah ini kan no such element exception. Nah, pengecualiannya apakah berarti yang kita panggil itu empty list, get empty list itu apakah ada elemennya ataupun tidak. Dimana elemennya itu tipenya itu kita gunakan no such element, berarti tidak ada elemen ya. Kita bandingkan dengan empty list, kita get empty list. Nah, kemudian ada test case ke-7, assertion timeout duration of second. Nah, jika dilihat di dokumentasinya, apa itu assert timeout? Menegaskan bahwa eksekusi executable penyelesaian yang diberikan sebelum memberikan timeout terlampaui. Nah, jadi kita setting nantinya, dimana setting itu tesnya itu 1 second. Nah, jadi apakah 1 second tersebut si metode yang kita actual atau expected apakah sudah selesai ataupun responnya sudah didapatkan. Nah, jika nantinya 1 second ini si metode ini tidak ada respon, maka akan false. Jika sebelum 1 second ada respon ataupun returnnya, maka nantinya akan true. Nah, mungkin kita coba saja ya. DS2. Kita lihat dulu outputnya. Nah, kita lihat nih di output.
Outputnya itu memanggil metode out before all. Kita coba lihat codingannya. Before all itu, nah yang ini ya. Before all, kita lihat. Before all itu yang pertama dieksekusi. Kemudian ada before each, init each. Nah, jadi kita itu kan cuman buat before each-nya satu kali ya. Kita lihat. Tetapi di sini before each-nya itu ada banyak sesuai dengan test case yang kita buat jumlahnya itu. Nanti juga ada after each ya. Berarti after each itu setelah test case yang kita run nantinya. Ada before each itu sebelum test case yang kita buat, kemudian masuk ke test case-nya di run nanti, kemudian ke after each nantinya. Seperti itu, terus menerus seperti itu. Jadi jika test case yang kita buat itu ada 7, maka after each dan before each-nya itu pasti ada 7. Begitu. Kemudian ada after all. After it all itu berarti kalau sudah semuanya maka akan di run. Oke, seperti itu. Untuk before all biasanya kita gunakan itu seperti set seperti ini, ataupun yang ini juga bisa dimasukkan nanti untuk initnya kita bisa simpan di sini. Tetapi ininya jangan lupa ya. Nah, seperti ini nanti kalian boleh simpan seperti ini. Jadi before all itu untuk init semua variabel juga bisa seperti ini nantinya. Boleh, ataupun mahasiswa set database seperti itu yang sering digunakan seperti itu. Oke, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila kurang jelas ataupun banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.